Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang melarang para muslimah untuk merendahkan wanita yang lainnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Demikian pula janganlah seorang wanita merendahkan wanita yang lainnya. Bisa jadi orang yang merendahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Ayat yang mulia ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, mengingatkan kepada kita semuanya bahwa seorang muslimah tidak boleh merendahkan wanita yang lainnya. Karena ketika dia merendahkan wanita yang lainnya, maka ada benih-benih kesombongan yang ada pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kesombongan, beliau menyatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah ketika seorang itu menolak kebenaran dan dia merendahkan orang lain. Seorang yang biasa mencela orang lain, maka itu menunjukkan buruknya perangainya, buruknya hatinya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bihasbi mir'in minasyarri an yahkira akhahul muslim." Cukuplah seorang dikatakan buruk perangainya apabila dia suka merendahkan muslim yang lainnya. Satu muslimah dengan muslimah yang lainnya seperti satu tubuh. Ketika ada muslimah yang salah, maka itu dirasakan oleh muslimah yang lainnya. Yang dibutuhkan adalah nasihat, bukan celaan dan cacian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan muslim yang satu dengan yang lainnya. Beliau bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhum udun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan mukmin di dalam masalah kecintaan, kasih sayang, kelemah lembutan seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhum udun. Ketika ada anggota tubuh yang sakit, maka satu tubuh itu tidak bisa tidur karena demam yang dirasakan. Mencela seorang muslim, mencela seorang muslimah adalah merupakan kefasikan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Sifat orang-orang yang beriman, mereka tidak suka mencela, mereka tidak suka melaknat muslim yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka melaknat, dan seorang muslim bukanlah orang yang buruk akhlaknya dan bukanlah orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kotor. Ketika seorang muslimah dia baik dalam ucapannya dan dia menjaga salatnya, maka itu menunjukkan baiknya perangainya. Yunus bin Ubaid, salah seorang tabi'in yang wafat di Basrah tahun 139 Hijriah, beliau pernah mengatakan, "Khoslatani idza saluhata minal abdi saluha ma siwahuma min amrihi." Ada dua hal yang apabila dua hal ini bagus pada diri seorang, niscaya akan baik pula yang lainnya. Apa dua hal itu? Salatuhu wa lisanuhu. Yang pertama adalah salatnya, yang kedua adalah lisannya.
Maka seorang muslimah ketika dia tidak bisa mengatakan kebaikan, tidak bisa mengatakan yang baik pada muslimah yang lainnya, maka sebaiknya dia diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia ucapkan perkataan yang baik atau dia diam. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai tausiah pada konsultasi pada kesempatan kali ini. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk membuka sesi konsultasi. Baik, hari ini adalah pekan terakhir ya pada setiap bulan, maka hari ini adalah sesi konsultasi. Silakan bagi antunan sekalian yang ingin bertanya dipersilakan untuk resen. Silakan Umu Ahmad. Ya, jazakumullahu khairan, host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas kesempatannya kali ini. Yang ingin ditanyakan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Naam. ya, Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana bila kita diundang oleh orang non-muslim Ustadz, dan dia tahu dia mengundang orang muslim, dan mengatakan jangan khawatir semuanya halal. Ya, Namun yang jadi pertanyaan, pastinya orang non-muslim ini kan perabot dapurnya pernah masak. Bukan pernah, maksudnya keseharian mereka makan daging yang haram, daging babi, dan bisa jadi juga di dalam rumah berkeliaran anjing, Ustadz. Jadi baik. bagaimana kita menyikapinya bila kita diundang dalam acara makan-makan oleh keluarganya mereka. Itu non Jazakumullahu muslimnya, khairan atas nasihat Ustadz. wa jazakumullahu khairan. Non muslimnya ahlul kitab bukan Ummu Amar. Iya Ustadz, Ahlul kitab ya. Ahlul Kitab. Iya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari USA sebagai pembuka diskusi kita pada kesempatan malam hari ini tentang bagaimana ketika seorang muslimah ya dia diundang makan, tetapi yang mengundang adalah yang non muslim ya. Artinya dia bukan beragama Islam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi renungan pada permasalahan ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah pada ayat yang kelima, Allah menyatakan, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala perkara-perkara yang baik untuk kalian. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, itu halal buat kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kalian juga halal untuk mereka. Ayat ini merupakan ayat yang tegas yang menunjukkan pada asalnya makanan orang-orang ahlul kitab itu halal buat kaum muslimin. Sampai kapan? Sampai seorang tahu bahwa makanan itu adalah makanan yang haram. Misalnya begini, ketika tadi diundang, kemudian disuguhkan ayam misalnya. Dan dia bilang, ini ayamnya tadi saya sembelih sendiri. Misalnya begitu. Dan kita tahu dia adalah ahlul kitab. Maka makanan itu, ayam itu, sembelian itu halal buat kita. Sampai kapan? Sampai kita tahu bahwa itu adalah haram. Misalnya, tadi waktu dia nyembelih, kita lewat. Dan dia menyebut Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ketika penyembelihan. Maka saat itu menjadi haram bagi yang tahu.
Tapi ketika seorang tidak tahu, maka seorang tidak perlu takalluf, tidak perlu menanya begini begitu. Pada asalnya sembelihan bahkan makanan ahlul kitab itu halal buat kita sampai jelas bahwa makanan itu haram. Contoh yang lainnya misalnya dia menyuguhkan makanan kepada kita dan kita tahu makanan itu adalah misalnya adalah makanan curian misalnya begitu. Dan kita tahu, maka ketika itu makanan itu menjadi haram bagi yang tahu. Selama tidak tahu, maka hukum asalnya makanan ahlul kitab, bahkan sembelihan ahlul kitab halal bagi orang-orang Islamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustaz. Naam, tafadhali Ummu Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi wabarakatuh. nasihatnya bila kita ingin membadalkan orang tua yang sudah meninggal Ustaz. Tetapi orang tua ada ibu dan bapak. Ongkos untuk membadalkan yang baru mampu cuma satu. Ya, Siapakah duluan yang kita badalkan? Mohon baik. nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari USA ya tentang badal umroh atau haji ini Ummu Amar atau dua-duanya Badal haji Ustaz. badal haji. Taib, Masya Allah. Tentang badal haji ya, orang tua yang ingin dibadalkan mana yang lebih didahulukan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, tentang badal haji ini ada nas dalil yang menyebutkan akan kebolehannya ya. Ketika ada seorang sahabat yang menyatakan kepada Nabi bahwasanya orang tuanya ingin haji dan tidak berkesempatan untuk melakukan itu ya, maka bolehkah aku menghajikannya? Kata Nabi, iya silahkan begitu. Dan beberapa redaksi dalil yang lainnya yang membolehkan akan hal ini. Para ulama-ulama kita menyebutkan adanya syarat-syarat bagi yang akan melakukan badal haji. Baik itu syarat yang berkaitan orang yang dibadalkan maupun syarat yang berkaitan dengan orang yang membadalkan. Syarat yang berkaitan dengan orang yang akan dibadalkan adalah bahwa orang ini memenuhi syarat untuk dibadalkan. Artinya misalnya dia orang yang mampu, dia orang yang berkecukupan untuk melakukan haji. Karena kalau dia tidak berkemampuan, pada asalnya dia tidak berkewajiban untuk melakukan haji. Haji diwajibkan bagi orang-orang yang mampu melakukannya. Baik, itu syarat pertama. Orang yang dibadalkan ini pada asalnya dia mampu. Kemudian yang kedua, orang yang dibadalkan itu dia memiliki udzur ya untuk tidak melakukan. Misalnya karena dia sakit, karena usia yang lanjut meskipun uangnya cukup, dan hal-hal lain yang menghalangi untuk melakukan ibadah haji. Dia punya keinginan, dia punya kemampuan, tapi belum bisa melakukannya. Maka itu syarat bagi orang yang dibadalkan. Adapun orang yang membadalkan, syaratnya adalah dia harus sudah pernah haji terlebih dahulu. Kalau badalnya badal umroh, berarti dia sudah pernah umroh untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Maka dia baru membadalkan untuk orang lain. Kembali dalam pertanyaan tadi, kalau hartanya terbatas ya, tidak bisa untuk kedua orang tua, maka mana yang didahulukan dan keduanya sudah meninggal misalnya begitu. Secara umum kedua orang tua itu sama-sama utama. Tetapi ketika diminta untuk memilih antara bapak dengan ibu, maka Rasulullah SAW menyebut berbakti kepada ibu dengan 3 kali sebutan dan berbakti kepada bapak itu dengan 1 kali sebutan. Maka yang utama adalah untuk ibu terlebih dahulu, kemudian ketika ada rezeki maka baru membadal untuk bapak ya. Tapi ala kulli hal ini hanya sekedar afdhaliyah, seandainya bapak dulu kemudian ibu juga tidak masalah ya. Tapi ketika melihat nas dalil, maka ibu lebih didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada bapaknya. Wallahu taala a'lam. Iya, Masya Allah Ustadz. Ustadz ini ada 2 lagi pertanyaannya singkat. Silakan, Masih silakan. boleh Ustadz? Iya. Tafadhali Ummu Yang Amar. pertama, yang pertama Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam anak saya warahmatullahi sering wabarakatuh. nonton televisi entertain dan di sana para artis-artis memelihara anjing padahal mereka itu Islam Ustadz. Iya. Dan anak saya agak sulit dilarang.
Ya, silakan Ummu Ammar. Suaranya belum masuk sepertinya. Mungkin koneksinya masih ada gangguan. Baik, atau mungkin kita persilakan yang lain dulu ya. Nanti bisa nyusul lagi Ummu Ammar. Ya, mungkin sambil menunggu jaringan, silakan Ibu Ida Rasyad dari Swedia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol Ibu Ida ya. Iya, jazakumullah khairan host dan Ustadz atas materinya dan kesempatan waktu bertanya. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga dan memudahkan dakwah Ustadz dimanapun berada. Amin Amin wa ya Rabbal iyyakumma. Alamin. Ustadz, ini temanya sangat menarik sebenarnya Ustadz ya, karena ini menyangkut hati yang sombong atau melihat orang lain sombong begitu Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, ini nggak dipungkiri akan terjadi kepada siapapun juga. Kalau yang menurut saya ya Ustadz ya, kadang-kadang kita melihat sesuatu itu tidak niat sombong atau mencibir, tapi di dalam hati terbesit kok begitu ya begitu, atau melihat sesuatu yang belum sesuai dengan eh, ajaran syariat Islam tapi masih melakukan itu, tiba-tiba hati terbesit begitu Ustaz. Jadi itu bagaimana mengatasi ketika hati kita terbesit itu karena tidak ingin mencibirkan orang lain dan merasa diri lebih baik Ustaz, dan apa yang harus kita lakukan untuk menghindari rasa itu keluar walaupun tidak dicetuskan tapi di hati tercetus. Yang tahu itu hanya kita dan Allah, tapi hati tidak nyaman dengan perasaan itu. Bagaimana mengatasinya itu agar tidak seperti itu, dan apakah itu sudah terkait dosa kalau kita mempunyai perasaan begitu melihat sesuatu yang mungkin orang lain yang atau bisa dikatakan kita tuh lebih baik atau dia juga belum baik begitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Swedia ya. Bu Ida lagi di Jakarta atau di Swedia ini Bu Ida? Alhamdulillah udah balik ke Swedia Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga lancar semua Bu urusan di sana. Amin ya Ya, Rabbal baik, Alamin. Masya Allah. Amin ya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Swedia tentang bagaimana ketika seorang ini melihat ada sesuatu yang kurang pas ya bagi muslimah yang lainnya, kemudian muncul keinginan untuk ya memberikan komentar dan semisalnya. Bagaimana sikap yang tepat ya dalam masalah ini? Yang pertama, akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya dalam riwayat Tirmidzi ya. Hadis yang infarada bihi Tirmidzi, yang diriwayatkan secara menyendiri oleh Al-Imam Tirmidzi, ketika seorang muslimah itu atau seorang muslim juga melihat sesuatu yang kurang baik pada saudaranya. Misalnya kita melihat ada orang lain yang terkena musibah, mendapatkan sesuatu yang kurang pas, maka kita disyariatkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutamakan aku dan menyelamatkanku dari musibah yang menimpamu dan meninggikan dan mengutamakan aku dari seluruh yang ada gitu. Artinya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi ketika ketika seorang muslim dan muslimah melihat sesuatu yang kurang pas dari saudaranya. Dan keutamaan seorang membaca ini, dia tidak akan mendapatkan musibah seperti yang dilihatnya. Bagaimana disebutkan dalam hadis Tirmidzi tersebut. Ini yang pertama ya, kita berdoa agar tidak mendapatkan seperti yang dilihat. Kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan adalah ketika seorang melihat ada orang lain yang melakukan kesalahan, maka seharusnya tidak dicela, tidak dihina, tidak dicibir, tapi kalau perlu dinasehati ya. Ketika dia salah maka diingatkan, ini kurang tepat, ini tidak layak kalau di tempat umum seperti ini misalnya begitu, maka disampaikan dengan bahasa yang santun. Bisa jadi 1-2 ucapan yang antuna keluarkan itu bermanfaat untuk dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fadzakir inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu fa inna dzikratan faul mu'minin. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin.
Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ketika ada yang salah, maka diingatkan, maka diluruskan dengan bahasa yang pas sehingga menjadi baik. Adapun celaan, cacian, hinaan, itu tidak merubah apapun kecuali justru menunjukkan buruknya hati seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam firman-Nya, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah orang-orang yang mencela dengan perbuatannya. Jadi perbuatannya meniru tapi untuk merendahkan yang lainnya, dan juga mencela dengan lisannya, dengan ucapan-ucapannya. Maka ini diancam oleh Allah dengan wailun, dengan kecelakaan. Bahkan disebutkan di terusan ayat tersebut dalam surat Al-Humazah itu, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah allati tattali'u 'alal af'idah. Yang apinya itu masuk sampai ke hati. Kata para ulama kita, kenapa hati yang menjadi sasaran dari api neraka tersebut? Karena sebenarnya buruknya ucapan hanyalah gambaran dari buruknya hati. Sampai-sampai para ulama kita menjelaskan seperti mulut teko. Ketika kita punya teko yang tidak kelihatan isinya, apakah itu teh, susu, atau kopi, maka kita tidak akan pernah tahu sampai teko itu dituang. Dari mulut teko itulah akan keluar apakah susu, teh, kopi, dan yang lainnya. Jadi yang keluar hanyalah gambaran dari apa yang ada di dalam teko itu. Ketika celaan, cacian, hinaan, cibiran, maka sebenarnya itulah yang ada dalam hati seseorang. Maka kembali lagi, ketika ada yang kurang pas, maka kita berdoa kepada Allah. Ketika ada yang kurang pas, maka kita menasihati. Dan kalau kita tidak mampu melakukan itu semua, maka sebaiknya diam. Ya, sebaiknya kita diam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau diam. Dan ini berlaku dalam dunia nyata dan dunia maya ya. Jadi jangan sampai muncul komentar-komentar negatif daripada komentar yang tidak pas, sebaiknya diam saja. Karena sungguhnya ucapan, perkataan, tulisan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Yang ingin Ana tanyakan lagi, maksudnya emang kita tidak mengeluarkan kata-kata atau mencibir, tapi bersitan di hati itu Ustaz. Jadi merasa hati ini kotor begitu. Jadi gimana itu membersihkannya gitu. Jadi memang harus banyak istighfar ya Ustaz ya. Baik, iya. Kalau masalah hati ya, Bu Ida, seandainya seorang ini muncul bisikan itu ya, karena memang setan itu senantiasa membisikkan kepada keburukan ya, kepada diri seorang ya, dan itu kadang sangat halus sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna syaitana yajri majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir seperti aliran darah. Jadi kadang nggak terasa gitu, padahal ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang harusnya dihindari. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kita berusaha melawan ya, kita berusaha menjauhi yang demikian, tidak diikuti, tidak dilanjutkan ya, yang seperti itu dilawan, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ucapan itu belum terucap, selama itu belum tertulis, kalau itu komentar, maka insya Allah belum dicatat sebagai sebuah dosa dan keburukan. Tapi ketika sudah terlontar, ketika sudah tertulis, kalau itu komentar, maka itu akan dicatat apakah itu bernilai kebaikan ataukah bernilai keburukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Qaf, Allah menyatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terlafaz satu ucapan pun kecuali akan menjadi perebutan malaikat, apakah pencatat kebaikan ataukah malaikat pencatat keburukan. Dan seorang yang meyakini bahwa ucapannya bagian dari amalannya, maka dia akan sedikit bicaranya. Bagaimana perkataan Wuhaib bin Wa'rad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamu." Barang siapa yang meyakini ucapannya bagian dari amalannya, dia bisa mendapatkan pahala karena ucapannya, dan dia bisa mendapatkan dosa karena ucapannya, qalla kalamu.
niscaya dia akan sedikit berbicara. Jadi hendaknya kita berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai sudah terlontar satu ucapan, kemudian dia menyesal di kemudian harinya. Itu mungkin Bu Ida. Jadi jaga hati dengan berhati-hati dalam berkata-kata. Wallahu ta'ala alam. Ada Ustaz, lagi? jazakallah khairan Ustaz. Sudah cukup dulu Ustaz, sila kita beri kesempatan kepada ukti yang lainnya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, silakan Ibu Fitri Handayani. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bu? Dari Sumatera Selatan, Ustadz. Masya Allah. Nah, tafadhali. Iya. Begini Ustadz, kan kami kan sering perjalanan seperti 2 jam perjalanan ya Ustadz. Apa sebaiknya kita untuk melakukan sholat wajib itu misalkan dalam jarak apa sejam atau 2 jam, kan kadang di perjalanan itu kita menemukan masjid ya Ustadz. Apakah kita diharuskan lebih baik dijamak sholatnya, atau ketika ketemu masjid kita sholat setiap misalkan zuhur, kita sholat zuhur aja dulu. Nanti kalau waktu asar nanti baru pas ketemu masjid lagi walaupun nggak tepat benar waktunya, misalnya selisih setengah jam, kita sholat asar gitu Ustaz. Apa harus dijamak atau itu terpisah kayak gitu aja Ustaz? Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Dari Sumatera ya, Bu ya? Iya Ustaz. Baik, luar biasa pertanyaannya. Tentang seorang musafir, apakah dia ini harus menjamak, ataukah dia tetap berusaha untuk sholat pada waktunya, seperti ketika dia mukim ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa agama Islam yang mudah ya. Bagaimana beliau bersabda dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwa inni lam uba'ats bil yahudiyah wala bin nasraniyah walakinni bu'ithtu bil hanifiyati samhah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani, walakinni bu'ithtu bil hanifiyati samhah. Akan tapi aku diutus dengan membawa agama yang mudah dan yang lurus begitu. Baik, di antara kemudahan Islam adalah diperbolehkannya seorang yang sedang safar itu mengqashar dan menjamak salatnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk kemudahan di dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan menuntut adanya kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, as-safaru qit'atun minal adab. Safar adalah potongan dari siksaan. Seorang tidak bisa makan dengan nyaman, tidak bisa istirahat dengan nyaman gara-gara safarnya. Maka Islam datang memberikan kemudahan di dalam beribadah. Untuk sholat bisa diqashar dan juga dijamak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, faradallahu salata ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an. Allah Subhanahu wa taala memfardukan salat melalui nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ketika hadir, ketika mukim 4 rakaat. Wa fis safari rak'ataini. Ketika safar 2 rakaat saja. Wa fil khaufi rak'atan. Ketika khauf maka cukup 1 rakaat saja. Dan salat qashar ya. Salat qashar itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya seorang itu mengambilnya. Artinya ketika dia bisa melakukan qashar ketika safar, maka itu utama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yu'ta ruhsuhu kama yakrahu an yu'ta maksiyatuhu." Allah Subhanahu wa taala suka apabila ruhsahnya itu diambil, dilaksanakan, sebagaimana Allah benci ketika maksiatnya itu dilakukan. Maksiatan kepadanya dilakukan. Maka kalau memang bisa, ketika perjalanan itu diqashar, Bu. Ketika perjalanan diqashar, adapun ketika sampai jamak qashar bahkan ya, ketika sudah sampai tempat tujuan, maka sebaiknya hanya qashar, tidak menjamak.
Meskipun kalau seandainya jamak qashar ketika di tempat safar juga diperbolehkan. Karena Maksudnya di kosor itu gimana Ustadz? Saya juga belum. Taib, qashar artinya Bu, sholat yang 4 rakaat cukup dilakukan 2 rakaat saja. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat cukup 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat cukup 2 rakaat. Sholat isya yang 4 rakaat cukup 2 rakaat. Itu diqashar Bu. Jadi Itu qashar. masing-masing 2 rakaat 2 kali gitu Ustadz? Enggak. Itu kalau qashar Bu ya. Kalau jamak qashar berarti duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Begitu. Jamak Oh, qashar. iya. Jadi intinya yang utama bagi orang-orang yang sedang safar itu mengqashar sholatnya. Tetapi kalau sudah sampai di tempat tujuan safar, yang utama itu mengqashar tidak menjamak. Yang utama meskipun boleh. Karena Nabi SAW itu ketika beliau berhaji, beliau ketika sampai di tanah haram Mekah, beliau mengqashar sholat yang 4 rakaat tapi tidak menjamaknya. Ya, ini afdhaliyah saja Bu. Baik, ada lagi Baik yang Ustadz. disampaikan Bu? Cukup Ustadz. Cukup. Nah. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya. Berikutnya silakan Ibu Ummu Aisyah dari Malawi. Bismillah. Recording in progress. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Hayyakunallah. Naam, tafadhali Bu. Dari mana Bu? Dari Malawi, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Naam, tafadhali. Bagaimana caranya agar kita terus semangat dalam belajar Ustaz? Karena kadang Ana sendiri merasa lelah dan di tempat Ana tidak ada kajian offline. Dan kalaupun ada itu jauh. Baik. Masya Allah. Luar biasa pertanyaan dari Kalimantan ya. Kalimantan Barat tentang bagaimana seorang muslimah ini tetap semangat dalam belajar ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak sekali motivasi seorang muslim dan muslimah untuk belajar ilmu agama. Salah satunya adalah sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Bahkan disebutkan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala tentang keutamaan orang yang belajar ilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Beliau mengatakan, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Kita semua ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tapi ketahuilah bahwa jalan-jalan menuju surga dipenuhi dengan perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Dikelilingi neraka dengan perkara yang disenangi dengan syahwat manusia dan dikelilingi surga dengan perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Sehingga orang-orang secara fitrah mereka akan melakukan amalan-amalan surga karena menyelisihi syahwat mereka. Tetapi tidak bagi orang yang hadir di majelis ilmu. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Padahal jalan-jalan menuju surga itu menyelisihi syahwat manusia. Tapi bagi dia mudah di dalam menapakinya. Betapa banyak orang yang sulit menjaga sholat sunnah rawatibnya. Betapa banyak orang yang berat mengeluarkan infaknya. Tetapi itu semua mudah bagi orang yang terbiasa duduk di majelis keilmuan. Semoga hadits qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan majelis ilmu membakar semangat kita untuk tidak pernah absen dari majelis-majelis keilmuan. Allah menyebutkan dalam hadits qudsinya, setelah Allah membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, Allah mengatakan, "Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum." Mereka lah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, tidak akan pernah sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka.
Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang telah dijamin surga. Akan tapi beliau ketika tidak bisa hadir di majelis Nabi SAW karena satu kesibukan, maka dia minta tetangganya untuk hadir. Kemudian dia meminta faidah-faidah dari Nabi SAW, dari majelis Nabi SAW. Sehingga Umar pun mengatakan, "Fala tafruku majalisal ulama." Janganlah kalian meninggalkan majelisnya para ulama. Inilah gambaran para salaf dulu. Bagaimana mereka sangat cinta dengan majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah kebaikan. Majelis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang tidak pernah merasakan taman surga ketika di dunia, niscaya dia tidak akan merasakan taman surga pada hari kiamat kelak, yaitu di surga. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya agar meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Beliau mengatakan, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Kalaulah kalian melewati taman surga, maka mampirlah sebentar. Qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Apa taman surga wahai Rasulullah? Qala hilaqudz dzikri, yaitu majelis-majelis zikir. Dan sangat banyak lagi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah tentang keutamaan majelis ilmu. Maka kalau antum ingin bersemangat, silakan antum baca bagaimana para salaf dengan majelis ilmu mereka. Sehingga kemudahan zaman sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan beratnya mereka dalam belajar. Semoga dengan membaca kisah-kisah itu, maka seorang termotivasi untuk tidak pernah absen dari majelis ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau disampaikan dari Kalimantan? Apakah sama nilainya tatkala anak belajar di kajian online, Ustaz? Dengan yang offline ya? Tayyib, Masya Allah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan di surat Qaf ya. Allah menyatakan tentang bagaimana ketika seorang ini belajar ya. Ketika menyebutkan tentang umat-umat terdahulu yang sudah Allah binasakan. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Cerita orang-orang terdahulu yang sudah Allah binasakan itu akan menjadi peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memang konsentrasi dengan hatinya. Aw alqas sam'a, dia pasang pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Jadi orang-orang yang serius dalam belajarnya, maka dia akan bisa mendapatkan fadilah, keutamaan, pelajaran dari apa yang disampaikan. Maka jauhnya jarak ya, yang tidak bisa bertemu dalam satu majelis, tapi ketika itulah sifatnya, yang hadir di majelis itu benar-benar menghadirkan hatinya. Dia pasang pendengarannya, dia pasang penglihatannya, ditulis faedah-faedah pentingnya, maka sama dengan yang hadir di majelis offline. Meskipun ketika dia bisa duduk dalam satu majelis, maka keutamanya akan jauh lebih besar. Tambah banyak orang yang hadir di majelis ilmu tapi dia lalai dari mencatat faedah-faedah keilmuan. Maka yang terpenting adalah bagaimana ketika seorang muslimah meskipun online, dia benar-benar serius dalam belajarnya sehingga dia pun mendapatkan pahala kebaikan yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang mau disampaikan? Sekian, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Berikutnya silakan Ummu Amar. Mohon maaf tadi suaranya terputus. Ya Ustazah, mohon maaf lahir dan batin juga tadi baterainya habis Ustadz, jadi ternyata langsung mati. Ya, Ana ya lanjutkan. Pada intinya tadi pertanyaannya adalah bagaimana mencegah anak saya untuk tidak membeli anjing yang akan dipelihara di dalam rumah karena anjing ini kecil dan lucu Ustadz. Jadi pastinya jadi mainannya si anak. Dan bagaimana tingkat keharamannya, apakah itu sampai dosa besar dan rumahnya benar-benar tidak berbarakah karena ada anjing di dalamnya. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari USA tentang bagaimana ketika seorang muslim tapi dia memelihara anjing dalam rumahnya. Ketika seorang ini memiliki anjing dan digunakan untuk berburu, maka dia tidak dikurangi pahalanya.
Akan tapi ketika ada anjing di rumahnya dan tidak digunakan untuk berburu, tidak digunakan untuk menjaga, maka tiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Itu yang pertama. Kemudian rumah yang ada anjingnya, maka malaikat tidak akan masuk di dalamnya. Meskipun anjing itu yang najis adalah liurnya, adalah mulutnya. Adapun badan anjing ya, bulu anjing selain mulutnya, maka dia suci. Sebagaimana diriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yakunu yarushuna syai'an min dzalika." Kata Abdullah ya, bapaknya Hamzah ya, dia mengatakan bahwa anjing-anjing itu kencing, datang, pergi di dalam masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka para sahabat tidak pernah menyiramnya dengan air sedikit pun. Diambil faedah oleh para ulama bahwa ketika anjing, maka selain mulutnya itu suci. Adapun yang najis mughaladah adalah liurnya atau mulut anjing tersebut. Tapi kembali lagi bahwa ketika seorang memiliki anjing dengan bukan tujuan untuk berburu, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun ya, rumah, maka ini akan mengurangi pahala yang sangat besar ya, dan malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada anjingnya. Wallahu taala alam. Iya Ustadz, ini pertanyaan terkait tadi Ustadz. Nah, apakah jadi dosa besar Ustadz? Iya, ketika memelihara anjing ya. Iya Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya tentang kapan perbuatan dikatakan dosa besar atau yang selainnya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair telah membuat takrif definisi tentang dosa besar. Jadi dosa itu terbagi dua, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Dikatakan dosa kecil bukan karena untuk meremehkan, tapi konsekuensi apakah mengharuskan taubat dan nasuha atau tidak. Ketika dikatakan dia dosa besar, maka pelakunya harus melakukan taubat dan nasuha. Karena kalau tidak, dia diancam dengan adab yang berat. Begitu. Kapan dosa dikatakan sebagai dosa besar? Ketika terpenuhi salah satu dari 3 kategorisasi. Yang pertama adalah adanya ancaman pada hari kiamat. Misalnya pada hari kiamat dia berada di neraka selama-lamanya. Misalnya demikian. Di dalam neraka dia akan disiksa dengan begini begitu, maka itu dosa besar. Kemudian yang kedua dikatakan dosa besar apabila ada had di dunia. Misalnya seorang yang membunuh dikisos, seorang yang mencuri dipotong tangannya, dan yang semisalnya. Ada had di dunia, maka itu dosa besar. Dan yang ketiga adalah adanya laknat dari lisan Nabi SAW. Jadi adanya laknat. Maka semua itu kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu adalah termasuk kabirah, termasuk dosa besar. Yang tidak masuk pada kategori itu maka dia termasuk shaghair, dosa kecil. Kembali lagi bahwa dosa kecil bukan untuk dilakukan, tapi apakah pelakunya perlu taubatan nasuha atau tidak. Karena ketika seorang terjerumus dalam dosa kecil, apalagi dengan tidak sengaja, apalagi tidak dirutinkan, maka amalan ibadah dia itu menghapuskan dosa-dosa tersebut. Bagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wal ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Kata Nabi SAW, salat yang 5 waktu, Jumat yang 1 ke Jumat berikutnya, Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya sebagai penghapus dosa idza jtunibatil kabair, apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Artinya ketika seorang ini punya dosa kecil yang tidak masuk dalam kategori dosa besar, maka amalan kebaikannya akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Adapun dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Jadi karena tidak masuk kategori, maka itu bukan termasuk dosa besar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Ustaz. Terkait barusan lagi, Ustaz. Ya, Ustaz. Silakan. Terkait yang barusan lagi, Ustaz. Kalau umpamanya kita dijilat oleh anjing, Ustaz. Tapi ketika itu kita lagi kerja. Misalnya kita ini kerjanya di public service, Ustaz. Jadi kadang-kadang kalau di Amerika,
kan orang bawa anjing kemana aja ya Ustadz, terus kita dijilat dan kita lagi kerja Ustadz, nggak bisa kemana-mana untuk membersihkannya. Padahal mungkin sebentar lagi akan masuk waktu sholat duhur misalnya. Baik. Bagaimana membersihkan dan wudhunya? Jazakumullahu khairan. Wajazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Amerika tentang bagaimana ketika seorang dijilat oleh anjing ya. Jilatan anjing ya, itu termasuk pada najis yang mughaladhah. Jadi najis itu terbagi 3 tingkatan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ada najis yang mughaladhah, najis yang besar. Ada najis yang mutawasithah, yang pertengahan. Dan ada najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan misalnya air wadi ya, atau air madi ya, atau air wadi dan semisalnya, atau air kencing bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun dan minumannya asin. Semua najis-najis itu maka cukup diperciki saja karena dia adalah najis yang ringan. Adapun ada najis-najis yang standar yang dia perlu dicuci ya, seperti darah haid dan yang lainnya ya, itu dicuci. Adapun ada najis yang mughaladhah, yang najis berat, seperti misalnya jilatan anjing tadi. Maka dia harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah ya. Sebagaimana hadis dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahuma biturab." Sucinya bejana salah seorang di antara kalian yang dijilat oleh anjing adalah dengan dibasuh 7 kali basuhan, dan yang pertama itu dengan tanah. Jadi pertama dengan tanah, kemudian 6 kali basuhan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu adalah najis yang mughaladhah, najis yang besar. Para ulama kita, sebagian ulama menyebutkan ini hanya berlaku untuk penjilatan yang dilakukan di bejana, di wadah begitu. Adapun ketika menjilat celana, menjilat ke pakaian, maka tidak terkena larangan ini. Kembali dalam pertanyaan tadi ya, untuk kehati-hatian, kalau memang bisa membasuh pakaian yang terkena jilatan dengan 7 kali basuhan, yang terkena jilatan saja ya, misalnya bagian bawah celana, maka dikasih air, kemudian dikasih tanah, disiram 6 kali lagi. Kalau bisa seperti ini utama, karena inilah yang lebih berhati-hati. Adapun ketika tidak memungkinkan, karena memang kondisinya kerja tadi, nggak mungkin kalau basah dan semisalnya, maka bisa mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa 7 kali basuhan itu hanya untuk jilatan di bejana. Adapun ketika pada celana dan semisal, maka cukup 1 kali basuhan. Jadi silahkan kalau bisa lebih hati-hati, itu termasuk umum, apapun itu lebih utama, kalau tidak minimal kalau yang 7 kali basuhan itu adalah untuk bejana, untuk wadah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Satu lagi yang tadi boleh Ustadz? Silakan. Tafadhali. Ya. Jazakumullahu khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita ingin memberi hadiah, infak kita atau sedekah kita jadikan sebuah hadiah yang akan kita berikan misalnya kepada kerabat keluarga yang kita tahu dia ingin berkurban. Kemudian kita niatkan bahwa saya akan memberikan dia kurban. Nah, kalau hadiah itu kita yang memberi, tapi kita beritahukan. Ini kasus pertama, kita membeli, kita beritahukan bahwa saya beliin kurban, misalnya kambing. Iya. Dan kasus yang kedua, apakah bisa kita belikan, tapi bukan kita serahkan di tempat itu. Misalnya, kamu udah saya beliin kurban, tapi kita kurbankan di daerah yang membutuhkan di wilayah A. Jadi kita cuma kasih tahu bahwa dia punya kurban yang sudah diserahkan. Sebaiknya seperti apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya tentang mana kurban yang terbaik
apakah diberitahu orangnya ataukah tidak begitu Tidak ya? diberitahu. Nah, tidak Ya, diberitahu. Ustaz. Taib, Masya Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Pada asalnya ya, amalan yang tidak terkait dengan syiar itu sebaiknya ditutupi aja. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya jiwanya, dan khafiyah, yang dia menutupi amalan-amalan kebaikannya. Maka pada asalnya amalan yang bukan merupakan syiar, yang tidak diperintahkan untuk ditampakkan, maka pada asalnya ditutupi. Misalnya sedekah, ya sebaiknya orang tidak tahu. Misalnya sholat malam, sebaiknya tidak perlu dipublikasikan. Dan yang semisalnya, kalau bisa ditutupi maka afdal. Adapun ketika amalan itu perlu disyiarkan ya, misalnya seperti sholat berjamaah, sholat id ya, sholat sholat Jumat, dan yang semisalnya yang perlu disyiarkan, memang diperintahkan untuk menampakkan, maka dia harus menampakkannya. Demikian pula ketika amalan itu maslahat ketika diberitahukan ya. Seperti misalnya tadi dalam masalah kurban, kalau ini nggak diberitahu maka khawatirnya dia juga mengeluarkan kurban dan uangnya sangat terbatas dia. Misalnya begitu. Maka kita beritahukan bahwa antum sudah kita kurbankan begini begitu. Atau ini uang silahkan buat kurban. Maka ini boleh. Adapun ketika pertanyaannya diteruskan, mana yang lebih maslahat? Kurban di tempat lain atau kurban untuk yang dekat? Maka yang utama adalah kurban untuk yang dekat dengan orang yang berkurban. Sebagaimana keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda, ibda binafsika fatasaddaq alaiha. Mulailah dari dirimu, bersedekahlah untuk dirimu dulu. Ini kalau orang terbatas, maka dia harus berpikir kebutuhan-kebutuhan dia. Wa in fadala syai'un fali ahlika. Kalau ada kelebihan, maka untuk keluargamu. Wa in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatika. Kalau keluargamu sudah tercukupi, maka kepada kerabatmu sedekahnya. Wa in fadala an di qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Kalau sudah kerabatmu tercukupi, maka ke sini dan ke situ. Yaqulu fa baina yadayka an yaminika wa an shimalika. Yaitu engkau bersedekah, orang yang ada di depanmu, tetanggamu, yang ada di sebelahmu, kanan dan kirimu. Hadis ini menggambarkan bahwa sedekah itu semakin dekat, semakin utama. Semakin dekat dengan dia, keluarganya, saudaranya, tetangganya, terus seperti itu. Jadi bukan dia pikirkan yang jauh, justru tetangganya tidak mendapatkan. Kembali lagi dalam pertanyaan, sebaiknya disampaikan supaya maslahat, dan yang utama dia berkurban di daerah tempat dia tinggal. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ana mau tanya juga, terakhir boleh Ustadz? Silakan. Ini pertanyaannya sangat singkat. Silakan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi, nasihat, dan bimbingan Ustadz. Ana ingin bertanya, bila seseorang menjadi admin sebuah grup Ustadz, berkait dengan amalan ibadah kurban, apakah boleh sebagai admin mengeluarkan rincian nama-nama dari grup tersebut dan grupnya tertutup, siapa yang berkurban? Apakah boleh kita keluarkan nama-nama itu? Karena tadi seperti yang Ustadz ungkapkan, kalau di dalamnya ada syiar, itu boleh dikeluarkan namanya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Oh, jazakumullahu khairan. Artinya menyampaikan list siapa aja yang berkurban gitu ya, Ammar ya? Iya Ustadz. Baik, luar biasa. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya, tentang apakah sebaiknya ditampakkan atau tidak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ya di dalam Al-Quran tentang sedekah ya. Ketika seorang ini menampakkan sedekahnya dan itu dia bisa menjaga hatinya, maka itu baik ya. Tapi ketika dia khawatir dengan keikhlasan, bahkan khawatir timbul fitnah, maka dia sebaiknya menutupi ya. Kembali lagi dalam pertanyaan, apakah ditampakkan atau tidak? Kalau bagi admin itu kewajibannya adalah transparansi ya. Dia mendapatkan amanah dari para muhsinin, kemudian dialokasikan, dia perlu melaporkan.
agar jangan sampai muncul kekhawatiran suudzon begini begitu, maka ini dihindari. Jadi sebagai admin adalah dia melaporkan ada fulanah nyumbang memberi sekian dan dialokasikan untuk ini dan itu, supaya orang tahu begitu. Ini kewajiban admin. Adapun bagi orang yang menyumbang, maka tergantung keridhoannya. Misalnya dia tidak ridho kalau namanya disebutkan, cukup hamba Allah misalnya, atau hamba Allah dengan inisial misalnya begitu. Maka sesuai dengan amanah yang disampaikan. Yang jelas kita sebagai admin, kita sudah menyampaikan, kita mendapatkan uang dari fulana, digunakan untuk ini. Atau ini loh orang-orang yang berkurban tahun ini. Ketika yang bersangkutan tidak ingin namanya disebut, maka dirahasiakan. Tapi ketika dia merasa tidak masalah namaku disebutkan untuk memotivasi yang lainnya dan tidak mengganggu keikhlasan dia, maka tidak mengapa. Jadi bedakan antara orang yang beramal dengan pihak yang menyalurkan amalan. Orang yang beramal hendaknya dia ikhlas dalam amalannya, dia tidak muncul ria, ujub dan semisalnya. Itu orang yang beramal. Adapun orang yang diamanahi, dia harus amanah. Artinya dia sampaikan, ini dapat dari fulana untuk ini. Nah begitu. Adapun masalah penyebutan bisa dengan inisial, dengan hamba Allah, dan yang lainnya kalau memang yang bersangkutan tidak berkenan. Begitu Ummu Ammar. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Wa jazakumullahu Assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali mungkin yang terakhir ya. Silakan Ummu Rasyid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Afwan, dari mana? Dari Batam Ustaz. Dari Batam. Naam, tafadhali, silakan. Dari Batam. Afwan Ustaz mau nanya. Ana ada kebingungan sedikit. Kalau tentang jodoh, misalnya ada jodoh. Iya. Kalau ada seseorang itu yang sholat, beribadah sama Allah, itu mungkin nggak jodohnya itu sama orang yang belum ngaji. Terus belum ngaji, terus kan jodoh itu cerminan diri. Kalau misalnya jodoh kita itu nggak baik, berarti kita nggak baik gitu Ustadz ya pemikirannya. Syukron Ustadz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan sangat bagus ya dari Batam. Ketika seorang ini sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, apakah selalu mendapatkan jodoh yang baik, dan kalau mendapatkan yang tidak baik, apakah menggambarkan dia berarti tidak baik begitu. Tapi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak nas-nas dalil ya yang menyebutkan tentang muslim yang baik bagi muslimah yang baik ya, seorang yang jujur bagi orang yang jujur pula, dan demikian seterusnya ya. Jadi pada asalnya orang yang baik akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik pula. Ini pada asalnya. Secara umum orang yang baik akan berpasangan dengan yang baik, demikian orang yang buruk akan dipasangkan dengan orang yang buruk pula. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, salah satunya dengan pasangannya, dengan suaminya atau dengan istrinya. Jadi dia baik, dia solih atau solihah, pasangannya yang sebaliknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim, Allah menyebutkan tentang dua istri Nabi yang berkhianat kepada suaminya sendiri. Wa daraballahu mathalan, dan Allah menjadikan sebuah permisalan, ada dua istri Nabi yang mengkhianati suaminya, yaitu Imra'atun Nuhin wa Imra'atul Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu bahwa mereka di bawah bimbingan Nabi, bukan hanya sekedar orang solih, ini seorang Nabi yang punya mujizat, doanya mustajab ya, tapi istrinya seperti itu. Dan ini merupakan ujian bagi Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Jadi kalau memang seorang ini baik dan dia mendapatkan yang baik, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kebaikan untuk dia di dunia dan juga di akhirat. Tapi ketika seorang sudah berlaku yang baik dan qadarullah diberikan suami, pasangan yang tidak baik, maka itu adalah ujian bagi dirinya. Ingat akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa solih dan solihah itu dinamis.
Orang yang hari ini tidak solih belum tentu 5-10 tahun yang akan datang. Demikian pula seorang yang solih hari ini belum tentu 5-10 tahun yang akan datang. Jadi ketika mendapatkan suami yang tidak baik, misalnya, hendaknya dia bersabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kebaikan untuk suaminya, untuk dirinya dan untuk keluarganya. Yang jelas bahwa ketika seorang mendapatkan jodoh yang tidak baik, belum tentu itu menggambarkan keburukan dia. Meskipun dia harus introspeksi diri, mungkin ada yang kurang pas, sehingga dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada lagi dari Batam? Sudah cukup? Baik Ustadz, Afwan satu lagi boleh Ustadz? Silakan, tafadhali. Afwan ya Ustadz, nggak mau nanya. Kalau misalnya ada rumah tangga gitu kan, terus tiba-tiba suaminya itu, halo, Afwan Ustadz, tiba-tiba suaminya itu misalnya suaminya atau istrinya gitu, kalau bicara sama orang lawan jenis itu kayak ada fitnah gitu. Apakah itu langsung divonis berkhianat atau dia berusaha untuk menyangkalnya itu termasuk dimaafin sama Allah atau bagaimana Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jadi ada orang yang memfitnahnya begitu ya? Bagaimana Bukan, sikapnya? misalnya ada seorang istri misalnya gitu kan, dia itu udah punya suami, cuman berkomunikasi sama lawan jenis darurat, tapi dia digoda setan supaya ada kayak suka gitu. Cuman dilawan sama istri tersebut gitu kan. Dilawan Baik. sama istri tersebut nggak ridho sama godaan setan tersebut. Itu apakah istri tersebut termasuk orang yang berkhianat atau dimaafkan sama Allah Ustadz karena sudah menyangkalnya gitu, menepisnya. Baik, Masya Allah. Ya. Baik, luar biasa. Ustadz, Jazakumullahu khairan. Iya, tentang komunikasi ya antara seorang istri dengan yang lain ya. Apakah ini bentuk pengkhianatan kepada suaminya ya? Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada asalnya ya, ucapan wanita itu bukan aurat ya. Pada asalnya. Jadi selama yang disampaikan itu biasa, bukan masalah-masalah ranjang, maka ini diperbolehkan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika mengingatkan para ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi agar tidak melunakkan ucapan mereka, maka Allah menyebutkan waqulna qaulan ma'rufa, dan katakanlah dengan perkataan yang ma'ruf, yang baik. Dijadikan dalil ayat ini oleh para ulama bahwa hukum ucapan wanita itu boleh ya. Sampai pun ummatul mukminin yang mereka dilarang untuk melunakkan ucapan mereka, Allah tidak katakan diamlah kalian. Tapi Allah katakan waqulna qaulan ma'rufa. Katakanlah dengan perkataan yang baik. Ini menunjukkan bahwa hukum asal ucapan wanita itu bukan aurat bagi lawan jenisnya. Kecuali ketika perkataan itu sudah menjurus masalah ranjang ya, masalah-masalah yang suami istri dan semisalnya, maka ini sudah terlalu jauh dan hendaknya dihindari. Bagaimana ketika istri melakukan hal itu, maka hendaknya dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan kalau misalnya suaminya bertanya, dia jelaskan bahwa dia ini ya hanya urusan biasa ya, kebetulan dia berjualan, pembelinya adalah laki-laki, hanya sebatas itu. Jadi tidak berlebih-lebihan. Semoga dengan komunikasi yang baik tidak muncul kebencian, tidak muncul suudzon dari suami tersebut kepada istrinya. Jadi hendaknya dia introspeksi diri, menjaga diri, dan jangan sampai menyakiti hati suaminya. Kalau suaminya tidak berkenan, hendaknya dia meninggalkan. Karena seorang muslimah diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sudah cukup ya? Akhwati fillah. Baik, kalau sudah cukup mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan karena ini adalah pekan terakhir sehingga besok di grup tidak dibuka konsultasi di grup ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan ditampung, disampaikan pada pekan-pekan yang berikutnya. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk menutup konsultasi pada kesempatan kali ini. Nah, jazakumullah khairan.
Itu tadi konsultasi muslimah pada bulan ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta